Kegiatan yang dipimpin oleh Wali Kota Ambon Richard Lohenapesi turut dihadiri oleh Wakil Wali Kota Ambon, Sekretaris Kota Ambon, pejabat pemerintah Kota Ambon, Kepala Dinas Pariwisata Kota Ambon, Subkoordinator Kemitraan Pelaku Pariwisata, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Kepala Seksi Wilayah 4 Direktorat Pendapatan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, perwakilan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, beserta dengan pimpinan OPD terkait lingkup pemerintah Kota Ambon. Dalam sambutannya, Richard Lohenapesi mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini bukan hanya berdampak secara kesehatan, tetapi juga berdampak secara sosial maupun secara ekonomi, terutama pada sektor pariwisata. Dikarenakan pemberlakuan pembatasan perjalanan, di mana diberlakukan rapid antigen yang membuat orang semakin enggan melakukan perjalanan baik luar negeri maupun dalam negeri. Dalam kaitan dampak tersebut, untuk mengatasinya, pemerintah menerapkan sejumlah intervensi kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya untuk memperlambat laju perkembangan COVID-19. Untuk sektor pariwisata, ada beberapa kebijakan yang dibuat, antara lain memberikan kebijakan relaksasi berupa keringanan usaha, melaksanakan injeksi likuiditas dan bantuan kepada pelaku-pelaku usaha, dan pemerintah pusat melalui Kemenparekraf memberikan bantuan hibah pariwisata kepada 101 kabupaten kota di Indonesia, di mana salah satunya adalah Kota Ambon yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Kota Musik Dunia. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pariwisata Kota Ambon bersama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia melaksanakan kegiatan bimbingan teknis program Cleanliness, Healthy, Safety, and Environmental Sustainability atau CHSE untuk industri pariwisata, hotel, dan restoran penerima dana hibah pariwisata tahun 2020 di Kota Ambon. Kegiatan tersebut bertempat di Swiss Bell Hotel Ambon Selasa 29 Desember 2020. Kita tahu persis bahwa sampai dengan hari ini kondisi COVID ini juga belum berkepastian kapan akan berakhirnya. Pemerintah Kota Ambon terus berupaya dari hari ke hari lewat kegiatan-kegiatan untuk sedapat mungkin menghambat lajunya perkembangan COVID ini melalui upaya untuk pemotongan mata rantai dengan sejumlah kegiatan-kegiatan yang telah kita laksanakan sampai dengan hari ini. Kita bersyukur ada waktu di mana kondisinya dia relatif turun, tapi kemudian dia naik lagi karena memang Ambon ini berada pada posisi transit, ya. Kita turun, tapi yang masyarakat masuk dari kabupaten ataupun juga dari luar Kota Ambon, dia berdampak lagi, naik lagi. Karena selain ibu kota, dia juga pusat pemerintahan provinsi, dia pusat kemiliteran, pusat ekonomi, sehingga memang menarik sekali untuk dikunjungi oleh orang dari luar. Termasuk juga kegiatan-kegiatan pariwisata untuk Maluku. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, dampak pandemi COVID yang sementara kita hadapi ini, dia bukan saja berdampak secara kesehatan, ya, tetapi juga dia berdampak secara sosial maupun secara ekonomis, terutama pada sektor pariwisata. Antara lain misalnya dengan pembatasan perjalanan-perjalanan yang semakin ketat. Kemudian pembatalan sejumlah kegiatan-kegiatan besar, termasuk kegiatan yang di Ambon yang kita sudah rencanakan untuk Face It 2020, tapi kali ini betul-betul kita face it at home, ya. Jadi seluruh kegiatan itu harus kita tangguhkan akibat daripada dampak COVID ini. Selain itu juga orang semakin enggan untuk melaksanakan program-program perjalanan baik dalam negeri ataupun juga luar negeri, apalagi dengan rapid antigen yang sekarang sudah mulai diberlakukan, sehingga orang akan semakin lebih hati-hati lagi untuk mau pergi tinggalkan daerahnya, kecuali kalau ada alasan yang sangat-sangat amat mendesak. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kaitan itu, dampak-dampak itu, maka pemerintah tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mengatasi, ya, seluruh
dampak yang kita hadapi itu antara lain dengan sejumlah intervensi kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun juga upaya-upaya untuk memperlambat lajunya perkembangan daripada COVID-19 ini. Nah, untuk sektor pariwisata ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, antara lain dalam bentuk memberikan bantuan keuangan. Ya, selain itu juga memberikan dukungan fiskal dengan keringanan usaha. Itu yang dalam kebijakan government disebut dengan relaksasi kebijakan untuk itu. Selain itu juga pemerintah juga dalam kaitan dengan sektor pariwisata ini melaksanakan injeksi likuiditas dan bantuan fresh money kepada pelaku-pelaku usaha yang antara lain pagi ini kita terima dan kita saksikan bersama. Intervensi pemerintah pada saat ini antara lain dengan memberikan hibah pariwisata kepada 101 kabupaten kota ya di Indonesia. Jadi bantuan hibah ini kepada 101 kabupaten kota di Indonesia dengan sejumlah kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, Ambon walaupun dapat jumlah yang relatif tidak besar, tetapi Ambon masuk sebagai bagian dari 101 kota ini karena Ambon telah memiliki destinasi wisata yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai City of Music. Kalau tidak ada destinasi itu, saya yakin bahwa kita tidak akan mendapat ya hibah ini. Oleh karena itu ini menjadi tantangan besar kita dalam rangka pengembangan ke depan. Ya, jadi saya ulangi lagi, Ambon mendapat hibah ini karena dia telah memiliki salah satu destinasi wisata antara lain City of Music. Ya, dan semua kebijakan itu diarahkan terhadap daerah-daerah yang diperuntukkan bagi destinasi wisata.